Ayahnya bilang, "Sudah, masuk IKIP saja, nanti jadi guru." Tetapi ia merasa itu kurang menantang. Ia ingat pernah punya keinginan pergi ke Perancis melihat kota Paris yang katanya cantik dan juga menara Eiffel yang legendaris. Ia pernah bertanya pada guru sejarahnya, kenapa kota Paris bisa begitu cantik dan indah. Gurunya menjawab, karena mereka punya insinyur dan arsitek-arsitek yang hebat. Maka ia menemukan tantangannya dan ia memilih meneruskan kuliah di Fakultas Teknik UGM, jurusan arsitektur. Ayahnya kurang setuju, tetapi ia tetap maju dan memberikan 1000 alasan sehingga kemauannya diamini sang ibu. Mau tak mau, ayahnya akhirnya setuju. Ia berjanji pada mereka berdua bahwa ia akan bertanggung jawab sepenuhnya pada pilihannya, dan ia membuktikan janjinya. Tahun pertama, ia selesaikan kuliahnya dengan hasil gemilang. Ia menghadap ayah dan ibunya dengan membawa IP. Ia menghadap ayah dan ibunya dengan membawa IP 3,87. Adalah IP tertinggi di jurusannya. Ayahnya berkata, "Alhamdulillah, terus belajar yang baik. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat, jaga akhlak, dan jangan neko-neko." Ia menjawab, "Inggih Pak, pangestunipun Bapak." Ayahnya saat itu sudah tua, masih aktif kerja sebagai pesuruh di sebuah kantor kelurahan di daerah Semarang Atas. Sudah menjelang pensiun. Suatu ketika ia pulang dari Jogja ke rumahnya. Ia menemukan ibunya sedang menangis terseduh-seduh di kamarnya. Ia menanyakan apa yang terjadi, di mana ayahnya. Sang ibu lalu berkata sambil terseduh-seduh, "Makan, Duk. Kamu sekolahlah setinggi-tingginya. Jangan sampai nasibmu kayak ibu dan bapakmu. Kalau sekolahnya rendah itu tidak diajeni sama orang." "Ada apa sebenarnya, Bu?" Ibunya terus menangis. Hatinya jadi luluh. Tanpa ia sadari air matanya meleleh. Setelah agak lama, ibunya bercerita, "Kasihan bapakmu, Nduk. Sudah tua, tak lama lagi juga pensiun. Bapakmu tadi dimarahi habis-habisan oleh atasannya. Dikata-katai dengan kata-kata yang tidak selayaknya. Dihina sehina-hinanya. Tetapi bapakmu tidak bisa berbuat apa-apa. 1 bulan ini sudah 3 kali bapakmu dihina. Tadi itu yang ketiga." "Dihina bagaimana, Bu?" "Pokoknya dihina sehina-hinanya." "Apa kesalahan bapak, Bu?" "Karena kemarin izin tidak masuk kerja. Padahal yang lain kata bapakmu bisa izin tidak masuk kerja. Khusus untuk bapakmu seolah tidak boleh izin. Sebab hanya dia yang bisa disuruh-suruh. Hanya dia yang pendidikannya paling rendah." "Sekarang bapak di mana?" "Sedang menjalankan tugas dari atasannya. Sebab atasannya mengancam jika bapakmu membantah maka akan diusulkan pensiun dini. Kalau pensiun dini, maknanya ia tidak akan mendapat gaji pensiun penuh." "Orang itu kurang ajar sekali, Bu. Biar Rana datangi ya." "Jangan, Rana, nanti malah urusannya tambah rumit. Dan ayahmu bisa jadi bukannya senang, malah akan berang. Yang penting pesan ibu, tutokno sekolahmu, sekolahku sak dhuwur-dhuwure ya, Nduk, ben ora asor uripmu." Pesan dari ibunya itu benar-benar menancap dalam dadanya. Pesan dan kejadian itu selalu ia hadirkan setiap kali ia merasa lemah dan setiap kali ia merasa ada godaan yang akan menggeser tujuannya ke kota pelajar Yogyakarta, yaitu menuntut ilmu. Bahkan ketika ia sudah mendapatkan beasiswa dan mendapat hadiah dari memenangkan lomba penulisan karya ilmiah di mahasiswa, uang itu ia gunakan untuk mendaftar di sebuah perguruan tinggi swasta. Ia masuk fakultas teknik juga di universitas itu, tapi jurusan teknik sipil. Ia bisa mengkreditkan mata kuliah yang sudah ia ambil di UGM. Ia ingin memiliki kematangan ilmu dasar teknik. Ia ingin matang di bidang arsitektur dan teknik sipil sekaligus. Ia masih ingat, saat ini teman-temannya yang tahu ia melakukan hal itu. Kuliah di 2 jurusan yang berbeda, di universitas yang berbeda. Ia dianggap gila. "Sepintar-pintar kamu tidak akan bisa menyelesaikan S1 kamu di jurusan arsitektur dan teknik sipil dengan baik. Nanti kuliahmu malah kacau," kata seorang temannya. Tetapi dengan kesungguhan dan kerja kerasnya, hal yang dianggap gila oleh temannya itu dapat ia lalui dengan baik.
Sebab mata kuliah yang sama ia cukup menyelesaikan di UGM. Di universitas swasta tidak perlu ia ambil lagi. Ia cukup membawa transkrip nilainya dari UGM ke universitas itu. Jadi, ia hanya perlu menyelesaikan mata kuliah yang tidak ada di jurusan arsitektur dan ia berhasil. Prestasi demi prestasi ia raih, termasuk mahasiswi teladan tingkat nasional. Namanya dikenal banyak orang di kampusnya, baik dosen, mahasiswa, maupun karyawan. Tidak sedikit mahasiswa laki-laki yang mendekatinya, tetapi ia mengacuhkannya begitu saja. Yang ia pikirkan adalah belajar dan menjadi yang terbaik di kampusnya. Sampai akhirnya ia diwisuda dengan prestasi sebagai mahasiswa terbaik di angkatannya. Ayah dan ibunya menyaksikan peristiwa bersejarah itu. Ibunya memeluknya dengan mata berkaca-kaca. "Pak, anakmu sudah sarjana," kata ibunya pada ayahnya. Dengan agak dingin, ayahnya berkata, "Alhamdulillah, ikut senang, tetapi lebih senang seandainya diwisuda hafal Al-Quran." Mendengar kalimat ayahnya itu, ia ingin menangis. Kenapa ayahnya tidak mau sedikit saja berempati dan ikut merayakan kebahagiaan dan kebanggaan yang ia rasakan? Nyaris air matanya meleleh kalau saja Pak Dekan fakultasnya tidak datang menyambangi ayahnya dan menyalaminya dengan wajah cerah. "Pak Munajat, sungguh Bapak sangat beruntung memiliki putri seperti Zahrana ini. Cerdas, santun, pekerja keras, dan berprestasi gemilang. Ini calon ilmuwan Indonesia yang akan mengharumkan Indonesia. Selamat ya Pak." Pak Dekan tersenyum pada ayahnya, ibunya, dan dirinya. "Inggih, matur nuwun Pak," jawab ayahnya. Setelah Pak Dekan pergi, gantian dosennya satu persatu menyalami ayahnya. Wajah ayahnya tampak lebih cerah. Saat perjalanan pulang ke Semarang, di dalam bis ibunya berkata pada ayahnya, "Tadi itu orang-orang pintar semua, Pak Dekan, Pak dosen-dosen, semuanya begitu menghormati Bapak. Terbukti Zahrana sudah menjadikan Bapak jadi terhormat." Bapaknya hanya diam. Baginya kalimat ibunya itu sudah sangat menenteramkan hatinya. Ia merasa tidak salah memilih kuliah Fakultas Teknik UGM, jurusan arsitektur. Dari guru agama saat di SMA dulu, ia pernah mendengar satu ungkapan, "Siapa yang menginginkan dunia, maka ia harus punya ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat, maka ia harus punya ilmu. Dan siapa yang menginginkan keduanya, maka ia harus punya ilmu." Ilmu adalah pangkal kesuksesan orang yang ingin mendapatkan apa saja. Ungkapan itu ia rasakan kebenarannya. Setelah wisuda kedua di universitas swasta di bidang teknik sipil, ia mulai merasakan buah keseriusannya belajar. 2 bulan setelah ia diwisuda, ia mendapat panggilan dari UGM untuk ikut mengajar. Ia ditawari jadi asisten dosen. Ia langsung menghadap dekan fakultas teknik. Dari dekan itu ia mendapat penjelasan bahwa ia diproyeksikan untuk menjadi dosen dan akan dikirim ke Belanda untuk mengambil S2. Itu jika ia bersedia. Ia langsung menjawab prinsipnya ia bersedia. Hanya ia perlu bermusyawarah dengan kedua orang tuanya. Ia keluar dari ruangan dekan dengan hati berbunga-bunga. Ia seperti melayang, dunia terasa begitu indah. Ia akan jadi dosen UGM tanpa harus melamar, tetapi ia yang dilamar dan ia akan disekolahkan ke Delft University of Technology, Belanda. Oh, alangkah indahnya. Dengan penuh rasa bahagia, ia ceritakan semua keberuntungan yang menghampirinya kepada ayah dan ibunya. Tetapi tanggapan mereka berdua jauh dari yang ia duga. Ibunya malah berkaca-kaca sedih, bukan bahagia. Tak ada kalimat yang keluar dari mulut ibundanya tercinta. Akhirnya, ayahnya angkat bicara. "Duh, selama ini ayah dan ibu sudah ngalah, mengikuti semua keinginanmu. Kami ingin kamu ke pesantren, kamu ingin ke SMA. Kami ngalah. Kami ingin kamu lanjut ke IKIP di sini saja, biar tidak jauh dari kami berdua. Kamu ngotot kuliah di UGM Jogja, meninggalkan kami. Kami ngalah. Kami ingin kamu bahagia. Kalau kamu bahagia, maka kami bahagia. Meskipun mungkin kamu lihat bapakmu mungkin diam saja sama kamu, tetapi sungguhnya siang malam bapakmu ini selalu mendoakan kamu. Kamu adalah harta kami yang paling mahal. Kami ingin kamu ada di dekat kami. Kamu anak kami satu-satunya. Kalau kamu ngajar di Jogja, itu artinya kamu meninggalkan kami. Apa kamu tega meninggalkan ibumu yang kini sudah beranjak tua, Do? Kalau kamu tetap ngotot ingin mengajar di Jogja, itu artinya kamu sendiri yang minta agar kami mengikhlaskan kamu. Seolah-olah kami tidak memiliki anak lagi. Kami tidak bisa melarang. Kamu sudah dewasa, bisa mikir dan menentukan langkah kamu. Hanya, ya inilah kenyataannya."
Kalimat ayahnya itu menusuk kesadarannya. Ia terhenyak sesaat. Kalimat ayahnya terasa mengiris dadanya. Kalau kamu tetap ngotot ingin mengajar di Jogja, itu artinya kamu sendiri yang minta agar kami mengikhlaskan kamu. Seolah-olah kami tidak memiliki anak lagi. Itu bahasa halus bahwa ayah dan ibunya tidak akan menganggap dirinya sebagai anaknya lagi jika nekat mengejar di Jogja. Sangat halus tapi tajam, tajam tapi halus. Tetapi entah kenapa ia tidak bisa berdalih dan berdalih apa-apa kali ini. Ia sama sekali tidak punya alasan yang kuat seperti sebelum-sebelumnya. Ia cenderung membenarkan kejujuran ayahnya, bahwa ia memang anak ayah dan ibunya satu-satunya. Dan kalau ia menjadi dosen di Jogja, berarti ia akan berkarir di Jogja, tinggal di sana, menikah di sana, dan akan hidup seterusnya, kemungkinan besar di sana. Kalau ia di Jogja dan ayahnya di Semarang, itu memang ayah dan ibunya seperti tidak punya anak. Tiba-tiba ia kembali berpikiran kalau saja ia punya adik atau kakak. Maka adik atau kakaknya yang akan tinggal menemani kedua orang tuanya. Dan ia bisa menerima tawaran yang sangat indah itu. Tetapi ia harus mensyukuri apa yang ada. Ayah dan ibunya sama sekali tidak salah. Mereka bersikap jujur dan apa adanya. Akhirnya ia mengatakan kepada ayah dan ibunya bahwa ia akan memikirkan ulang tawaran dari UGM itu. Setelah ia pikir matang-matang, memang ia yang saatnya mengerti kondisi ayah dan ibunya. Sebenarnya ia sempat berpikiran ayah dan ibunya pindah sekalian ke Jogja saja, tetapi ia teringat kembali kalimat ayahnya. Kalau kamu tetap ngotot ingin mengajar di Jogja, itu artinya kamu sendiri yang minta agar kami mengikhlaskan kamu, seolah-olah kami tidak memiliki anak lagi. Artinya ayah dan ibunya tidak mungkin mau pindah. Rumah kecil yang ada di bagian pinggir perumahan Kelipang Asri ini dibeli ayahnya dengan mencicil bertahun-tahun. Dibeli dengan darah, keringat, dan air mata. Rumah yang penuh sejarah bagi ayah dan ibunya. Mereka tidak mungkin mau meninggalkannya. Dan satu lagi, ayahnya dipercaya untuk mengurusi musola di dekat situ. Ayahnya begitu cinta dengan musola yang tidak besar itu. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk tidak mengambil tawaran langka itu. Dekan dan para dosennya berusaha membujuknya dan memikirkan baik-baik peluang emas ini. Tetapi ia lebih memilih membahagiakan kedua orang tuanya daripada asik dengan kebahagiaannya sendiri. Ia berharap Allah akan memberikan gantinya yang lebih baik. Salah seorang dosennya yang begitu perhatian padanya menyempatkan diri menemuinya di rumahnya. Di tengah hujan deras, ia datang ke Semarang. Kepada dosennya itu, ia belak-belakan, menceritakan keadaannya dengan penuh terbuka. Sang dosen lalu memahaminya. Dosennya itu lalu memberikan memo untuknya. Berikan memo ini untuk teman saya di Fakultas Teknik Universitas Mangunkarsa Semarang. Berikan memo ini untuk teman saya di Fakultas Teknik Universitas Mangunkarsa Semarang. Namanya Bu Merlin. Semoga ilmumu bisa bermanfaat, kata dosennya itu. Ia memberikan memo itu dan Bu Merlin ternyata sudah menunggunya. Dosennya itu telah terlebih dahulu mengontak Bu Merlin yang menjabat sebagai pembantu dekan 2 di Fakultas Teknik Universitas Mangunkarsa. Bu Merlin mengatakan bahwa Universitas Mangunkarsa terbuka untuk sarjana berprestasi seperti dirinya. Jadilah ia mengajar di perguruan tinggi swasta di kota kelahirannya. Ayah dan ibunya bahagia sekali. Ia bisa merasakannya. Setahun mengajar, ayah dan ibunya menawari dirinya untuk menikah. Ayahnya bilang bahwa anak seorang lurah di daerah Sayung, Demak, ada yang berniat melamarnya. Lurah itu masih saudara jauh. Silsilahnya bertemu di Udeg-Udeg Siwur. Pada saat itu ia mendapat beasiswa dari Dikti untuk melanjutkan S2 di ITB. Ia memilih melanjutkan kuliahnya. Ia beralasan kepada ayahnya bahwa hanya dirinya seorang yang tidak S2 di antara sesama dosen. Ayahnya langsung bisa memahami dan mengizinkan kuliah S2 ke Bandung. Ibunya mengatakan, menikah dulu terus kuliah S2 kan tidak apa-apa Tendo. Itu anaknya juga mau kok ikut ke Bandung. Malah dia bisa sekalian kuliah di UIN Bandung. Dia tidak mau menikah dulu. Ia beralasan kalau menikah nanti malah tidak konsentrasi. Selesainya bisa molor, padahal beasiswanya cuma 2 tahun. Ayah dan ibunya tidak berkata apa-apa lagi. Bagaimana kamu menghabiskan waktumu itu jauh lebih penting daripada bagaimana kamu menghabiskan uangmu. Kekeliruan soal uang mudah dikoreksi, tetapi begitu kehilangan waktu maka hilanglah modal hidup. Hilanglah segalanya. Itu adalah nasihat pembimbing skripsinya saat menyelesaikan S1. Sang pembimbing memintanya untuk fokus. Konsentrasi yang terfokus adalah salah satu kunci sukses. Ucapan pembimbingnya itu sangat membekas, sehingga ketika ia mulai kuliah di ITB, ia curahkan sepenuhnya untuk fokus menyelesaikan S2-nya dengan hasil terbaik. Ia menganggap ITB adalah ganti Delft University of Technology.
Maka selain mengejar hasil terbaik di kampus, ia juga mengejar bisa menguasai bahasa Inggris layaknya mereka yang kuliah S2 di Eropa. Allah tidak pernah menyia-nyiakan usaha hambanya. Dengan kerja keras siang malam, ia lulus S2 Arsitektur ITB dengan predikat terbaik. Ia bahkan sempat mendapatkan fasilitas mengadakan penelitian di Hamburg University, Jerman. Dan ia bisa menyempatkan diri berkunjung ke Belanda, termasuk melihat kampus yang nyaris ia akan sekolah di sana, yaitu Delft University of Technology. Dengan bekal itu semua, ia sama sekali tidak minder apalagi keder jika berhadapan dengan lulusan luar negeri. Selama rumus dan standar ilmiahnya sama dan jelas, maka ia berani beradu kualitas. Dan itu ia buktikan dengan menulis artikel tentang arsitektur dalam bahasa Inggris yang coba ia kirim ke jurnal internasional. Yang pertama kali ia kirim ke Osaka. Tulisannya dimuat di jurnal milik Osaka Institute of Technology. Ia dikirimi jurnal itu 2 eksemplar. Kampusnya langsung geger. Pak Rektor dalam sambutan menyambut mahasiswa baru menyebut-nyebut prestasinya bisa menembus jurnal internasional. Hujan mulai mereda. Seorang wanita muda berpakaian rapi mendekatinya dan berkata, "Maaf, Anda penumpang Silk Air?" Ia tergagap dan menjawab, "Iya benar." "Maaf, silahkan naik ke pesawat, sudah panggilan terakhir." "Iya Mbak, baik terima kasih." Ia menghela napas sesaat. Ada sesuatu yang masih mengganjal di dadanya. Ia akan menerima penghargaan yang bergengsi dari universitas ternama di Beijing. Ia seharusnya bahagia. Kedua orang tuanya juga seharusnya bahagia. Tetapi kenapa justru rasa gamang yang ia rasa? Saat aku makin gamang, engkau pun bertanya, "Mengapa bajuku basah, padahal gerimis reda?" Jawabku hampir tak berkata. Bagaimana bisa kutakar asap hitam yang berkepulan dalam dada? Ia bangkit dan beranjak menuju pintu pesawat. Hujan mereda, namun langit tetap hitam jelaga. Ketika ia sampai di tempat duduknya 15A, ia membaca doa, memohon ampunan untuk dirinya dan kedua orang tuanya, juga memohon keselamatan untuk dirinya dan untuk ayah dan ibunya. Beberapa saat kemudian pintu pesawat ditutup. Pelan-pelan pesawat bergerak mundur menjauhi Gibraltar lalu bergerak ke landasan. Awak pesawat meminta agar segala jenis pesawat seluler dimatikan dan sabuk pengaman dikenakan. Ia menatap keluar, hujan benar-benar telah reda, tapi semua tampak basah, seperti hatinya yang berkabut dan basah.